Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Informasi terbaru telah dirilis. Tambang surgawi ke-9 klan surgawi telah runtuh. Huang melepaskan pembantaian sendiri, membobol tempat penting mereka dan membunuh sekelompok besar ahli klan surgawi. Berita itu mengerikan, dan itu terdengar tanpa henti. Hanya seorang pemuda, namun dia berani melakukan ini, menantang martabat klan surgawi dan mengetuk pintu mereka seperti ini. Ini benar-benar mengejutkan. Makhluk dari semua klan merasa sulit untuk tenang. Mereka semua terkejut, karena berita datang tanpa henti, dibawa kembali dari orang-orang yang kembali dari padang rumput. Keberhasilan pertempuran Huang masih menjadi semakin mulia. Klan surgawi mengalami masalah, ditantang oleh anak muda seperti ini. Jika mereka tidak dapat menangkapnya dan membiarkannya pergi tanpa cedera, itu pasti akan merusak reputasi klan kaisar mereka. Semua orang sangat gugup, emosi mereka naik turun. Semua kota Fufeng terguncang. Berita itu mengangkat gelombang surga yang meluap. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa meskipun berita menyebar dengan cepat, masih ada perbedaan waktu. Mereka masih tertinggal di belakang. Ini sudah dikonfirmasi sebagai keberhasilan pertempuran, tetapi dari kelihatannya, seharusnya ada beberapa pencapaian mengejutkan yang sudah terjadi, atau mungkin sedang dimainkan sekarang. Jika informasi itu kembali, mungkin akan lebih mengejutkan. Si Hao secepat kilat saat dia berkelok-kelok di udara. Cahaya membara menutupi tubuhnya, menghancurkan semua tanaman dan bebatuan gunung hingga berkeping-keping. Jurang yang mengerikan tercipta di permukaan tanah. Hanya ketika dia melakukan perjalanan jauh, ke kejauhan akan ada suara yang memekakkan telinga. Itu karena kecepatannya terlalu cepat, jauh lebih besar dari kecepatan suara. Udara di belakangnya meledak, meletus seperti guntur di belakangnya. Sebuah istana mempesona yang terletak di padang rumput memiliki energi keberuntungan yang muncul dalam bentuk spiral di sekitarnya. Itu sangat mengesankan dalam gaya. Ini adalah salah satu ritual Dao klan surgawi di wilayah pertambangan ini. Biasanya, ada ahli yang mengawasi tempat ini, mengawasi masalah tambang kuno yang besar. Selama 2 hari ini, tambang ilahi terbesar memiliki masalah, kehilangan harta abadi yang tak ternilai. Itulah sebabnya semua dewa sejati menjadi gila, mengikuti dewa surgawi yang agung dalam mencari di mana-mana, jadi tempat ini menjadi kosong. Si Hao berhenti di sini dan diam-diam mengatur napasnya. Setelah dengan hati-hati mengintai, dia meletus dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Energi darah bergolak, dia mengambil tindakan. Meskipun tidak ada ahli yang mengawasi tempat ini, bagaimanapun juga, ini adalah lokasi yang strategis dari wilayah pertambangan, jadi masih ada ahli alam api ilahi yang ditempatkan di sini. Mereka segera disiagakan, bergegas. Hanya ada kalian berempat? Mata Si Hao menyipit. Sayap Kunpeng bergerak di belakangnya, dan seperti guntur, mereka meledak, mendorongnya menembus langit. Ini adalah kata-kata yang benar-benar aneh. Dia adalah seorang ahli tertinggi, namun dia menunjukkan penghinaan seperti itu kepada para ahli alam api ilahi. Itu segera membuat wajah para ahli itu jatuh, niat membunuh merembes keluar dari tubuh mereka. Mereka yang memprovokasi klan kaisar tidak akan pernah hidup lama, terutama generasi selanjutnya sepertimu yang percaya dirimu sempurna. Kamu ditakdirkan untuk mati muda. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Mereka yang menyinggung klan surgawi, tidak peduli jenius macam apa mereka, para dewa masih berani membunuh mereka. Klan mereka memiliki dewa surgawi,
roh penjaga dan lainnya yang akan muncul untuk mendukung langit. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, Huang. Salah satu mata orang-orang ini meledak, mengenalinya. Dia melepaskan senyum dingin, dan simbol di sekitar tubuhnya menjadi lebih menyilaukan. Jelas bahwa penampilan Si Hao telah menyebar ke semua tempat. Klan surgawi telah mencarinya selama ini, tidak mau melepaskannya. Mereka menginginkan tubuhnya yang berharga, ingin memadamkan tubuh dan jiwanya. Huang, apakah kamu tahu bahwa kamu berhutang nyawa pada klanku? Anda hanya harus tinggal di belakang. Orang lain berkata dengan suara dingin, matanya bersinar dengan cahaya, dan kemudian dia dengan cepat memulai formasi tempat ini. Hal-hal yang menggigit tangan yang memberi makan Anda. Saya menyelamatkan wanita surgawi klan Anda, namun Anda memperlakukan saya sedemikian rupa. Anda benar-benar memiliki hati serigala dan paru-paru anjing. Aku tidak merasa bersalah sedikit pun dalam membantai kalian semua. Si Hao berbicara. Sejak dia dipenjara oleh klan surgawi, kemudian melarikan diri, dia selalu menekan amarahnya. Hari ini, dia terus-menerus membunuh ahli alam api ilahi klan ini dan menghancurkan tambang suci mereka, melampiaskan sedikit rasa frustrasinya. Pelaporan. Dari kejauhan, suara teriakan terdengar di udara. Seseorang jatuh dari udara, begitu kelelahan sehingga dia pingsan karena kelemahan. Dengan sangat ketakutan, dia berteriak, Ye Huang muncul, dialah yang mencuri harta abadi klanku, dan sekarang, dia membalas dendam, terus-menerus menghancurkan 14 tambang ilahi dan melepaskan pembantaian besar. Apa? Orang-orang Ritus Dao ini terkejut, baru sekarang memahami apa yang telah terjadi. Kamu datang terlambat. Saya pribadi sudah tiba. Tempat ini adalah target saya saat ini. Si Hao berkata sambil melihat orang itu. Masih ada seekor ikan yang lolos dari jaring, berlari ke sini untuk menyampaikan pesan. Jelas bahwa apa yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang sama sekali tidak disadari oleh kota Fufeng. Pasti akan ada penundaan. Ho. Padang rumput meletus, tanah dan pepohonan berhamburan beberapa puluh meter ke udara seperti gelombang besar, memanjang dari bawah kaki Si Hao dan melanda istana. Ini adalah kekuatannya. Dia hanya seorang ahli tertinggi, namun dia memandang rendah dewa, kuat hingga ekstrim. Bunuh dia. Suara gemuruh terdengar. Para ahli di tempat ini semua mengambil tindakan. Si Hao tetap benar-benar tak kenal takut saat dia membantai ke depan. Sebuah pertempuran terjadi lagi. Bumi meletus, dan cahaya ilahi menerangi segalanya. Seolah-olah matahari besar terbit dari bawah bumi. Panas terik dan kengerian hidup berdampingan saat menampilkan kekuatan terbesar. Si Hao bergegas ke sini, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Pada akhirnya, tempat ini berubah menjadi reruntuhan, istana yang dihiasi emas dan batu giok runtuh. Darah ilahi bersinar di seluruh tanah, membentuk pemandangan yang mengerikan. Si Hao pergi, menuju ke kejauhan menuju target berikutnya. Ini adalah hari pembantaian. Si Hao melakukan serangan jarak jauh, bertarung dari satu tempat ke tempat lain. Darah klan surgawi mengalir, menimbulkan gelombang besar dan mengguncang seluruh padang rumput ini. Bahkan kota Fufeng yang tidak terlalu jauh menerima berita, sehingga berbagai area yang dikendalikan klan surgawi secara alami juga sadar. Mereka dengan cepat bergegas menawarkan dukungan dan mengepung Si Hao. Mereka memberi perintah untuk melenyapkan Huang. Tangkap dan bunuh dia, hanya meninggalkan seutas kehendak jiwa. Jangan menyisihkan biaya apapun untuk membuatnya tetap tinggal.
Dewa sejati mendidih dalam kemarahan saat dia meraung, mengguncang wilayah pertambangan. Peristiwa kali ini terlalu parah. Seorang anak muda sedang membantai ke segala arah, terus-menerus memusnahkan benteng klan surgawi. Ini adalah jenis penghinaan dan penghinaan terhadap mereka. Jika mereka tidak bisa menangkapnya, wajah apa yang akan mereka tinggalkan? Klan surgawi hanya memiliki beberapa lusin tambang ilahi terkenal yang tersisa, namun sepertiga dari mereka dihancurkan dalam 1 hari. Bahkan dengan ritual dao mereka di padang rumput diratakan dengan tanah, orang-orang di dalamnya benar-benar dibantai. Ini adalah rasa malu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bunuh dia, temukan dia bahkan jika kamu harus menggali 3 kaki di bawah tanah. Dewa sejati yang memperoleh berita mencari di mana-mana, bergerak dengan kecepatan tinggi untuk memberikan bantuan dan mencari keberadaan Si Hao. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa Huang tidak pernah melarikan diri, masih bergerak, menghindari pengepungan dan pemusnahan dewa sejati saat dia mencari peluang untuk mengambil tindakan. Hong! Kilatan petir merobek langit yang gelap gulita. Itu sangat menyilaukan. Awan gelap itu seperti dasar pot hitam, seolah-olah akan menghancurkan permukaan tanah. Hujan turun dengan suara pilih pala juga. Dunia segera menjadi kabur. Si Hao mengangkat kepalanya, dan dengan suara lembut, dia berkata, "Is surga membantuku." Kaca! Petir menyambar, melesat melintasi langit seperti ular perak yang sangat besar. Hujan deras mengguyur ke bawah, menciptakan sungai-sungai besar di sepanjang padang rumput. Hanya kemunculan kilat yang bisa mengobrak-abrik kegelapan, memperlihatkan pemandangan di sekitarnya. Kalau tidak, itu seperti malam yang gelap, gelap gulita saat hujan turun dengan deras. Si Hao menghilang. Dia seperti roh yang menakutkan di dalam tirai hujan ini. Dia menyerang sambil bergerak. Kemudian, dia muncul di sekitar berbagai tambang ilahi klan surgawi, bergerak dan mengambil tindakan, membunuh para ahli di sini. Perintah untuk membunuh Huang dikeluarkan, namun hasilnya berlawanan. Mereka tidak dapat menemukan Si Hao, tetapi malah menderita serangan jarak jauh darinya. Tambang-tambang ilahi runtuh berturut-turut. Kerugian klan surgawi sangat parah. Kalian semua diam, hentikan pencarian. Ada dewa sejati yang matanya merah dan rambut mereka berdiri tegak. Niat membunuh tanpa akhir merembes keluar dari tubuh mereka. Ini adalah hari yang sangat memalukan. Hari ini adalah hari yang pasti akan terukir dalam ingatan mereka. Itu hanya ahli agung yang sepele, namun dia membantai mereka sampai mereka begitu pasif. Pakar Divine Flamme meninggal satu demi satu. Itu adalah penghinaan dan bencana, benar-benar sulit untuk ditanggung. Hujan besar turun. Si Hao bergerak maju, tiba di tambang kuno terbesar, serta wilayah penambangan yang sebelumnya dia curi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Saat bibir dan giginya bersinar, simbol melonjak satu demi satu, menyambar dan memasuki awan gelap dan tirai hujan di atas. Anda datang. Indra spiritual dewa sejati sangat tajam, segera merasakan fluktuasi teks tulang. Mereka segera bergegas keluar. Ada 3 dewa sejati yang agung di sini untuk berjaga-jaga. Takut dia akan sangat berani dan menyerang tambang ilahi terpenting mereka. Pada saat ini, niat membunuh meluap ke langit. Kamu benar-benar berani. Hanya seorang pemuda, namun Anda terus membunuh ahli klan saya. Pada akhirnya masih berani datang ke sini. Aku mengagumi keberanianmu. Seorang dewa sejati berkata melalui kertakan gigi. Matanya benar-benar merah, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan memakan manusia. Jika seseorang menunjukkan saya rasa hormat, saya akan mengembalikan Zhang.
Kalian semua ingin membunuhku dan mendapatkan teknik berhargaku. Jadi hari ini, aku membawa diriku ke sini untuk kalian semua bunuh. Suara Si Hao sangat dingin. Namun, jika kamu tidak dapat membunuhku, maka aku akan mengirim kalian semua ke jalanmu. Dia marah. Dewa sejati sangat marah sehingga dia mulai tertawa, menunjukkan sikap tidak berperasaan, serta ejekan. Meskipun dia sangat marah dari berita sebelumnya sehingga dia mulai gemetar, sekarang dia benar-benar mulai tertawa. Itu karena tidak peduli betapa menakjubkannya dia, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan dewa sejati yang 2 alam kultivasi lebih tinggi darinya. Ini akan menyebabkan kematian yang tak terhindarkan. Baik, Huang, keturunan dari alam bawah yang membawa darah orang berdosa. Ayo, biarkan aku melihat kemampuan macam apa yang kamu miliki untuk berani bertindak dengan kurang ajar seperti itu. Dewa sejati lainnya berteriak keras sebelum bergegas membunuh. Si Hao tidak menyingkir, berjalan ke depan. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya lagi. Hujan besar turun ke bawah, dan awan gelap bergolak akan menekan ke tanah. Petir menggerakkan 9 langit. Tepat pada saat ini, bibirnya bergerak sedikit. Teks tulang segera mengalir ke surga. Dia melantunkan mantra, menampilkan teknik berharga kuno dan aneh. Aura macam apa ini? Pada saat ini, bahkan para dewa sejati pun sedikit terkejut. Ketika mereka melihat ke arah langit, mereka segera berbalik, menghindari bahaya gelap. Sayangnya, itu sudah terlambat. Dari awan gelap, seberkas petir meretas seperti sungai yang panjang, bergemuruh saat turun. Itu tidak meretas ke bawah, tetapi malah mengalir deras. 3 dewa sejati yang agung semuanya merasa takut. Ini bukan petir normal yang bisa ditampilkan oleh para pembudidaya, tetapi malah merangsang kekuatan surgawi. Petir jenis ini mengandung lebih dari 1 miliar volt, bahkan mungkin beberapa miliar, lebih dari 10 miliar. Itu jauh lebih besar daripada yang bisa ditampilkan makhluk di alam api ilahi, dan itu melebihi apa yang bisa mereka pertahankan. Dewa sejati berteriak sedih, tubuhnya gemetar hebat. Meskipun dia adalah dewa, itu masih belum cukup. Di bawah serangan ini, seluruh tubuhnya hangus hitam, menjadi sangat hancur. Namun, dia masih dewa pada akhirnya, tidak mati di bawah serangan pertama. Matanya meledak dengan cahaya, dia ingin melarikan diri. Sementara itu, 2 lainnya bahkan lebih terkejut sampai jiwa mereka ketakutan. Mereka ingin segera menghilang ke batas cakrawala. Namun, sudah tidak ada waktu. Ini hanyalah gelombang pertama dari kekuatan surgawi, masih ada lagi yang menunggu di atas. Dengan suara honglong, kilat turun dari awan gelap, turun beruntun, menghubungkan langit di atas dengan bumi di bawah. Dari kejauhan, hujan turun di antara dunia yang gelap gulita, dan seberkas sinar kilat tebal yang tampaknya menopang langit turun, menghubungkan langit dan bumi saat menempati seluruh tempat ini. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Ini adalah teknik berharga Kaisar Petir, yang dikenal sebagai kemampuan ilahi Dao abadi. Di bawah kondisi khusus, itu bisa menampilkan kekuatan surgawi yang tak terduga yang melebihi batas dari apa yang bisa dihasilkan oleh seorang kultivator sendirian. Tentu saja, kondisinya cukup keras, jadi tidak bisa digunakan setiap saat. Lagi pula, sulit untuk menghadapi badai besar di mana awan gelap menutupi padang rumput yang luas. Hanya dengan kondisi seperti ini, petir tanpa batas akan memperoleh kekuatan sebesar itu. Awan dan hujan yang dihasilkan saja tidak cukup. Hanya jenis awan petir langit dan bumi yang tak terbatas ini yang akan bekerja.
Bahkan Dewa Surgawi tidak dapat menahan kekuatan surgawi jenis ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi melepaskan tangisan yang menyedihkan. Ini bukan apa yang biasanya dipahami sebagai kilat, melainkan kesengsaraan surgawi yang dipicu oleh mantra Kaisar Petir. Tidak. Bagaimana bisa seperti ini? 3 dewa sejati yang agung menderita tragedi yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Mereka dibacok sampai dagingnya terpisah dan tulang putihnya terbelah, hangus menjadi hitam pekat. Pada akhirnya, mereka semua jatuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.